Halo para sobat komik dan para sohib komik Indonesia dimanapun berada. Ini saya lagi menunggu seorang sahabat lama nih, seorang sahabat lama yang bakal ngobrol-ngobrol bareng kita, yang bakal diskusi. Kalau diskusi tuh kesannya pasti kedua belah pihak ya, tapi ya anggap aja ini diskusi ya. Seorang sahabat lama, dia tuh terkenalnya sebagai TKI. Apa itu? Tenaga kerja ilustrator. Padahal acaranya komik tapi kok ilustrasi. Nah, kita tunggu-tunggu mana nih? Belum datang-datang nih kayaknya. Mana ya? Nah, Ngopi deh, ngopi. ngopi. Belum lengkap yang namanya nongkrong tanpa ngopi. Mas siapa nih namanya kira-kira? Harwanto. Mas Harwanto ini Gimana kabarnya Mas Widi? baik. Alhamdulillah tetap berkomik walaupun nggak seperti Mas Harwanto yang katanya ngomiknya pesenan nih Mas. Pesanan. Iya, dia bahkan saya pesan kopi datang juga, berarti selain komikus pesanan juga pengantar kopi pesanan. Iya, gitulah. Kita sebenarnya berdua mau ngapain nih Mas Harwanto nih? Itu yang gue WA lu dulu. Berarti kita mau ngebahas komik Indonesia, tapi sebelumnya ngebahas komik Indonesia kayaknya kita perlu kenalan nih. Kayaknya mungkin banyak para, kita nyebutnya apa nih, sahabat komik kali ya? Sobat komik. Sobat komik dan sohib komik, ya kan? Nah, kita kenalan dulu. Saya tadi mungkin udah denger ya namanya Mas Harwanto. Kalau saya Widiono Susanto. Nah, kalau dikenalnya mungkin Widi Susanto, dan ini adalah rekan saya nih. Harwanto. Nama lengkapnya Harwanto Santoso. Harwanto Santoso. Saya Widiono Susanto. Kita Terkenalnya sebagai terkenalnya duo nyinyir ya sebenarnya. Duo nyinyir. Tapi kita mau nyinyir nggak sih hari ini sih? enggak lah. Enggak. Kita kan mau ini mengkalibrasi komik. Nah, ini langsung keluar nih namanya judul acara kita di perdananya kegiatan yang namanya kalibrasi komik. Ngapain tuh? Nah, mungkin seperti namanya ya, kalibrasi. Kita mau mengkalibrasikan nih dua otak berbeda nih. Sebagai background saya ceritain dulu nih. Kalau saya ini sebenarnya komikus gadungan Mas Harwanto. Padahal pionir, suka merendah. Saya kesana tua sekali jadinya, jadi berumur 40 tahun lebih gitu kan. Pionir banyak lah, tapi mungkin salah satu yang agak-agak old school di industri ini kali ya. Sama. Saya Cuma bedanya apa nih? Kalau saya, nah ini kebetulan Mas Harwanto nyebut Bedanya bedanya nih. Kalau saya sebenarnya sampai saat ini masih ngomik ya, para sobat komik semuanya masih ngomik, cuma ngomiknya nggak jadi pekerjaan utama. Nah, kenapa kalau boleh tahu? Nah, ini nanti berhubungan sama kayaknya topik-topik bahasan kita ke depannya nih. Saya ya, yang namanya komik bagi saya tuh nggak cuan Mas. Susah ya cari duit dari komik menurut saya ya. Jadi saya selama ini kegiatannya mengajar Mas. Saya guru di salah satu SMK swasta di Jakarta. Bidang studinya? Bidang studinya karena sekolah swasta kecil ya Mas, saya campur aduk Mas. Ngajar desain iya, ngajar gambar iya, ngajar film iya, animasi iya, padahal jago mah enggak gitu kan. Tapi kan balik lagi, demi menghidupi perut sendiri dan perut keluarga, memilih jalur hidup yang bukan ngomik, padahal dulunya awalnya pengennya sih komik jadi pekerjaan sih gitu. Nah, sekarang langsung ke Mas Harwanto. Kira-kira kesibukan apa sih Sekarang? Ya, seperti disebutkan tadi, saya ini lebih tepatnya disebut dengan buruh gambar. Buruh gambar? Iya, buruh, bukan guru. Buruh gambar. Jadi kita terima pesanan dari salah satu website begitu, atau dari klien langsung untuk mengerjakan komik yang mereka udah kerjain skripnya, terus kita kerjain eksekusi untuk karya komiknya. Berarti konsentrasinya di pesanan komik ya? Iya, commission ya kalau istilahnya orang-orang itu. Nah, kita kan tadi nyebut Mas Harwanto ngomik, bedanya sama ilustrator apa sih Mas? Bedanya sama ilustrator? Ilustrator? Hah? Kan Mas nerima pesanan nih, skrip, Iya. gambar kan? Komik sendiri kan gambar yang bercerita, jadi ada panel-paneling di sana. Kalau ilustrasi kan lebih seperti lukisan yang mungkin ya, cover buku. Kalau komik sendiri ya itu, kita mengerjakan komiknya.
Jadi panel-panel. Nih ini buat teman-teman para sobat komik dan sohib komik yang nggak tahu, tadi baru aja dijelasin nih apa sih bedanya yang namanya ilustrasi sama komik ya. Jadi tadi nih baru aja Mas Herwanto menjabarkan sedikit buat yang nggak tahu nih, buat yang nggak tahu. Kalau komik itu ada panelnya, bener ya? Iya, betul. Ada kotaknya. Jadi gampangnya adalah seni gambar berturutan bukan sih? Iya sih. Nah, seni gambar bertutur. Jadi beda nih sama ilustrator. Jadi Mas Ada yang lebih Herwanto, tepatnya apa ya? Scott McCloud pernah bilang kan? nah Scott McCloud ini salah seorang penulis ya, Komikus ya. tapi terkenalnya dia buat buku tentang apa judulnya ya? Agak Reinventing Komik bukan? Iya. Reinventing Komik. Barusan Diterbitin lagi sama KPG ya, Kepustakaan Populer Gramedia. Jadi nih yang buat belum tahu, tadi kita baru aja mention yang namanya Mas Pak D. Scott McCloud. Pak D. Scott McCloud ini dia menerbitkan sebuah buku yang tentang komik, tapi bukan buku, maaf, menerbitkan komik tentang komik. Nah, lebih tepat. Menerbitkan komik tentang komik. Jadi seni gambar berturutan alias komik itu memang berbeda dengan ilustrasi atau jasa ilustrasi, ini jasa gambar. Nah, boleh tahu nggak sih platformnya apa Mas Herwanto buat mencari cuan dalam dunia komik? Iya sih, yang paling terkenal sih Fiverr ya. Fiverr. Bacanya apa sih? Fiverr ya? Bacanya Fiverr ya. Fiverr ya. Dari iya. kata five ya. Dulu $5 katanya. Maaf ya. Dulu. Waduh, saya mainan Fiverr kan zaman dulu tuh. Jadi kalau nggak salah. Tapi memang sampai sekarang pun yang baru memulai di Fiverr ini, ya memang tarifnya rata-rata kalau dari Indonesia bukanya sih $5 ya. $5 berarti bener ya. Kalau yang baru memulai ya. Jadi Fiverr ini buat teman-teman yang lagi ngelihat, wah ada kata baru nih, Fiverr platform nih. Kali yang nggak tahu ya, kali mohon maaf nih buat yang tahu nih, bukan nyeramain ya. Fiverr itu adalah platform buat cari cuan buat kalian, tapi nggak komik doang ya Mas ya? Enggak, ilustrasi juga tadi yang disebut. Terus ada apa, desain? Desain juga ada, logo gitu, pembuatan logo, bahkan sampai denah rumah juga ada kayaknya. Grafis semua dong berarti? Iya. Ada musik nggak? Musik. Visual, maksud apa? Film apa enggak? Ada kan, bikin lagu juga ada kan. Oh gitu, jadi ini pokoknya macam-macam dunia kreatif ngumpul ya di situ ya? Macam-macam dunia kreatif ngumpul di situ. Mulainya kapan? Nah, Mas Herwanto mulainya kapan? Kalau di yang kita sebut ini platform ini. Betul, enggak, mulai mencari cuan di Fiverr kapan mulai? Udah ada 3 tahun sih. 3 tahun? 3 tahun. Cuan lah. Jadi buat yang belum tahu, boleh dong diceritain nih Mas Herwanto sudah berkeluarga ya? Iya. Anak berapa? Anak 3. Boleh nanya dari komik tuh hidup tuh? Iya, dari komik, tapi kan istri juga bekerja. Iya. Kalau sendiri mungkin juga berat ya. Nah, tapi dari sumbangan dari komik besar ya, maksudnya sumbangan dari bekerja menggambar ilustrasi. Iya, lumayan lah. Nah, ini agak bertolak belakang nih, makanya disebut kalibrasi komik di kegiatan kita nih, di acara kita. Bertolak belakangnya saya ini nggak sanggup Mas. Kenapa? Tadinya kalau saya kan storyboard hayu, Iya. bikin komik anak hayu, pesanan hayu, ya kan. Dipikir-pikir capek, kerja sampai malam. Kalau ditanya cuannya ada, cuman kan kalau nggak bulanan kadang kita repot ya, maksudnya ngatur pemasukan segala macem. Ini jadi curhat ya, tapi lama jalan, jadi ilustrator, jadi tenaga komik, bikin komik, cerita segala macem, akhirnya terpaksa menyerah juga karena faktor sosial sih pasti. Orang-orang mulai nanya, mau berkeluarga, mau makan apa, bini gue dari lu gambar, dari komik kan. Kita mulai berpikir tuh pada akhirnya mengambil keputusan menjadi guru, ngajar. Tapi ini ada tapinya, tetap komik, cuma komik sebagai hobi, sebagai pelampiasan rasa ingin berkesenian, dan yang pasti ingin meluapkan keinginan bercerita. Nah ini makanya kegiatan kita disebut kalibrasi komik, karena ini dua pemikiran kita nih rada beda nih sebenarnya. Yang satu memang ternyata bisa loh komik sebagai cuan, yang satu enggak. Saya contohnya gagal. Tapi bukan nakut-nakutin nggak sih kita? Gak apa-apa, ditakut-takutin aja. Gak apa-apa ya? Iya.
Jangan jadi komikus dong nih. Jangan jadi komikus, berat. Berat. Cukup Mas Herwanto aja nih. Dilan. Cukup Dilan aja. Nah, ini sebenarnya saya pengen nanya berikutnya ya. Kita bongkar alasan kita dulu nih sebelum di episode 1. Kita sebenarnya pengen ngasih tahu ya Mas Herwanto ya kepada para sobat sama sohib nih, kita mau ngasih tahu sebenarnya. Mau ngobrolin apa sih? Kita sebenarnya di episode perdana ini pengen ngobrolin ya nggak jauh-jauh sih sebenarnya, kemana arah komik kita, komik Indonesia kita arahnya mau kemana, mau jadi apa, tapi kesannya berat banget nggak sih? Jadi bahas pelan-pelan. Dibahas pelan-pelan aja, ini bener katanya Mas Herwanto nih, dibahas kita pelan-pelan aja. Kalau saya ya Mas ya, ngelihatnya nih kita tuh kayak punya kutukan yang sama kalau sebagai komikus. Apa itu kalau boleh tahu? Hah? Apa tuh? Kita tuh nggak bisa mematikan jiwa untuk berkarya. Biarpun kita nggak bisa hidup dari komik, tapi kita tuh punya kutukan untuk terus berkarya. Pernah nggak ngalamin? Saya pernah mengalami seperti Mas. Udah berhenti dari dunia komik, saya bekerja di dunia lain, gitu, bisnis yang lain, pekerjaan yang lain. Tapi kayak ada di dalam tuh yang garuk-garuk, ayo bikin komik lagi, ayo bikin komik lagi. Berasa nggak? Waduh, jujur nih ya. Iya. Sebenarnya Mas Herwanto, saya itu berhenti komik tahun 2016. Terus? Tahun 2019 awal pandemi. Jadi ceritanya gini, tahun 2016 tuh saya udah memutuskan buat berhenti komik, berhenti gambar. Karena pengen fokus. Maksudnya pada tahun itu saya, ini jadi curhat, nggak apa-apa ya. Enggak. Pada tahun itu saya belum nikah, Mas. Belum nikah, maksudnya kan harus nyari pasangan hidup ya. Karena ini mohon maaf ya, maksudnya kan mungkin orang beda-beda ingin menikah, tapi teman-teman juga udah pada cabut gitu. Kita cari teman ngobrol udah mulai susah Mas Herwanto kan. Mau nggak mau kita harus cari pasangan hidup buat ngobrol sampai tua gitu kan. Waduh, ini jadi ini gara-gara Mas Herwanto ini ngapain kesini bawa-bawa kopi. Mari kita cancel edikan. Jadi tahun 2016 itu emang udah ibaratnya pensiun komik, pengen konsentrasi sama diri sendiri dulu nih gitu. Jadi 2016 saya mulai ngajar, kebetulan emang 2016 udah mulai ngajar di salah satu SMK swasta di Jakarta. Mulai menata hidup di situ tuh. Nah, karena ternyata di tahun 2019 itu kan pandemi, otomatis pekerjaan di sekolah juga akhirnya jadi belajar di rumah kan. Nah, banyak waktu luang. Kalau tadi nyinggung ada rasa menggelitik balik ngomik, jadi pas di rumah itu mulai bosen kan, ngajar online ya paling segitu-gitunya, terus balik lagi mau ngapain kan, akhirnya ngelanjutin ngomik. Sebenarnya tahun 2019 itu mulai ngomik karena awal pandemi. Kalau rasanya akhirnya rasa berkomik itu hadir lagi ya karena banyakan kosongnya sih sebenarnya di rumah gitu kira-kira. Makanya kan tadi saya bilang kutukannya itu tetap selalu ada. Kenapa dibilang kutukan? Ya karena kita itu udah tahu ke depannya dunia industri komik di Indonesia itu kayak apa kan, rata-rata kita udah tahu gitu loh. Mosok toh? Lah, nah ini dari 100 orang nih ya, kira-kira pemuda yang punya cita-cita untuk jadi komikus, kira-kira yang jadi komikus beneran berapa? dari 100 Mas? Dari 100. Ya 10 lah. Yakin 10. 100 yakin lah kayaknya. Coba sebutin deh 10 orang komikus Indonesia yang terkenal, yang semua orang bisa kenal. Oh iya. Sebutin Yuniarto. Ya. Yang semua orang kenal ya Mas. Yang semua orang terkenal nih, gue bilang ya, Fasa Meong. Iya. Karyanya apa? Juki itu kan. Juki, betul. Udah sampai pencapaiannya udah sampai dibuat film kartun layar lebar. Juga udah ada beberapa di OTT serialnya. Betul, Juki. Tapi coba deh tanya ke anak-anak yang generasi sekarang, berapa yang tahu tentang Juki? Jadi komikus tuh masa depannya kok jadi dark nih Mas? Makanya kan gue bilang jangan jadi komikus. Jangan jadi komikus ya. Iya. Ini sebenarnya kita akan mengerucut ke satu bahasan ya. Sebenarnya bahasannya adalah yang udah lama kita obrolin nih sebenarnya.
kans komik di Indonesia kali ya. Kans komik di Indonesia ke depannya menurut Mas Harwanto gimana sih? Industrinya mulai terbangun ketika style komik scroll masuk ke Indonesia, webtoon. Webtoon. Nah, Ya. itu aku bilang membawa pembaharuan sih dalam dunia komik. Dalam dunia komik pembaruan ya. Dalam dunia komik Indonesia ketika itu pertama kali masuk. Mm. Karena komik, untuk orang membaca komik nggak perlu lagi ke toko buku. Nggak perlu lagi ke Nggak perlu lagi nggak ke toko- perlu lagi ke toko buku. Nggak perlu lagi ke toko buku dan nggak perlu lagi mengeluarkan uang. Betul. Iya kan? Iya sih. Iya. Lah, nggak perlu mengeluarkan uang lah. Terus gimana saya bisa hidup kalau saya pengkarya, Mas? Ya makanya kan webtoon itu kan ada, yang saya tahu kan ada official, Betul. ada yang istilahnya kanvas ya. Kalau generasi yang saya tahu tuh kayak kanvas tuh berarti sukarela ngupload. Kayak Facebook kali ya. Kita Iya. ya sukarela aja sih. Sukarela aja, lu bikin komik, lu upload ke webtoon, dibaca. Nah, baru-baru itu setelah tahun lewat tahun ada sistem monetize di webtoon. Sistem monetize itu Iya. gimana tuh? Jadi pembaca boleh menyumbang Agar dapat agar penciptanya dapat duit dari situ. Dari karyanya. Bisa dibilang kayak traktir nggak sih? Ya, karya karsa seperti itu juga. Jadi sebenarnya tantangannya, wah ini jadi makin ruwet ya. Kalau bagi saya kok itu tantangannya malah makin berat ya Mas. Maksudnya kalau di ketika Banyak kita sih. Kita jangan bicara tentang webtoon sendiri sih, Mas. Coba bicara kalau dari Mas Widi nih, generasinya Om Widi ini kan mungkin masih nggak familiar dengan webtoon. sangat Karena banyak kan. Itu deadline-nya gila loh, Mas. ada deadline dia. Ada deadline. Kalau yang udah masuk official tuh seminggu antara 50 sampai 60 panel. 50 sampai 60 panel. Berwarna. Berwarna. Oh, ruwet. Kebayang ya capeknya? Kebayang capeknya. Jadi tadi Mas Harwanto ngomong ke saya nih baru nih tadi kan kita notes dulu kan. Tantangannya beda karena saya emang jujur Tantangan zamannya beda. zamannya beda karena saya jujur orang yang hidup di dunia komik bukan dunia komik lama ya. Cara distribusi komik yang menganut sistem yang agak lama. Maksudnya gimana sih maksudnya? Saya sebagai orang yang percaya kalau komikus, walaupun sudah tidak begitu percaya lagi ya, komikus itu ya jadi komikus kalau karyanya udah ada di rak Gramet. Udah ada karyanya di rak Gramet. Jadi semakin lama kan saya bahkan nih ini jadi agak-agak ngelantur ya, tapi di beberapa Gramedia itu sekarang lantai bawahnya kan sudah jadi toko tas, toko stationery gitu kan. Jadi emang industri cetak sekarang kan turun nih. Bagi saya yang tipe penganut ajaran komik lama kan komik satu fisik. Karena ya pembaca dapat barang, ada transaksi di situ, saya dapat cuan, dapat untung nih, ibaratnya langsung gitu aja kan. Tantangannya jelas, jawabannya juga jelas. Iya. Lah kalau sekarang, pertama tadi Mas bilang jadi model kanvas dulu, gratis dulu. Ya. Habis itu bila ini gratis dulu aja nggak dapat cuan nih, nggak dapat duit nih. Kemudian bersyukur kalau bisa diangkat jadi apa tadi? Dimonetize. Ya. Iya. Kalau orang juga tertarik mau menyumbangkan, naik level lagi official dengan jumlah panel, jumlah frame sampai 60 seminggu. Seminggu berwarna. Berwarna. Jadi Tantangannya juga berat tuh, Mas. Selain itu, apa lagi? pembiasaan ya mengenai panelingnya itu kan. Ketika kita biasa baca komik dengan layout komik buku Betul. yang kita buka per lembar, Iya. mungkin dalam satu lembar itu ada 8 panel, Iya, betul. itu 8, 9. flow-nya akan sangat beda dengan komik scroll. Karena dia scroll dari atas ke bawah. Iya, dari atas ke bawah. Kebayang nggak kira-kira ketika kita membuat adegan yang harusnya landscape dengan wide shoot gitu, kita buat dengan shoot panel yang seperti itu gitu loh.
Iya, ini buat bayangan Nanti ya. coba yang bisa di-insert kan. Ya, jadi buat bayangan ya. Jadi paneling komik itu kalau kita buku itu kan sebenarnya bacanya dari kiri ke kanan ya. Terus Itu pun kita ketika generasi komik Jepang masuk ke kita kan kita udah membiasakan diri komik dari kita biasa kiri ke kanan, Iya, betul. dari kanan ke kiri. Iya, ketika kayaknya awal tahun 2000-an ya. Iya. 2000-an. Iya. 2000-an waktu Pertama kan dirubah. dirubah. Terjemahan dirubah dari kiri ke kanan Kanan, supaya bisa disesuaikan dengan pembaca kita. Heeh. Tapi ke depannya kesini kan semakin banyak komik luar yang udah dicetak apa adanya. Iya. Iya. Iya, komik Jepang yang dicetak apa adanya ya. Conan Biarpun saya diterjemahkan kata-katanya, Iya. tapi dicetak apa adanya dengan format terbalik. terbalik untuk kanan kita. baca kanan ke kiri untuk kita ya. Iya, untuk kita ya. Oke. Itu pun juga generasi sekarang malah jadi aneh loh membaca komik kayak kita dulu. Dari kiri ke kanan tuh mereka aneh karena udah dibiasakan dengan seperti itu. Betul. Jadi agak kaget saya Iya. jujur salah satu orang yang kaget sih. Ya, Nah, kaget kan? ini kan ngomongin format, ini terakhirnya sih buat kegiatan kita di edisi perdana kita kali ini. Saya pengen nanya nih ke Mas Herwanto. Jawabannya apa sih kalau saya mau jadi komikus di era sekarang? Cara yang terbaik. Bukan yang terbaik ya. Mungkin dari sudut Mas Herwanto ini adalah cara yang oke menurut Mas Herwanto. Iya, gua nggak bisa bilang ini yang terbaik. Ini cara yang aku lakuin. Mm-mm. Konsisten, berkarya. Nggak ada jawaban lain, Pak. Saya nggak pengen banyak gambar, Pak. Tiap hari saya nggak pengen konsisten, Pak. Jadi editor mas. Ini tiba-tiba tenggorokan saya kering ya, jadi editor ya. Oke. Buat para sobat dan sohib komik Indonesia dimanapun berada, ini adalah edisi perdana kita dari Kalibrasi Komik. Ya, pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih dulu ya kepada Mondi Blank yang sudah bukan menyewakan ya, merelakan tempatnya kita jajah, memfasilitasi kegiatan kita. Nanti mungkin di bawah boleh ngelihat karya-karyanya Mondi Blank di ini nanti kita taruh sih di bawah linknya. Kapan-kapan kita undang dong. Pasti. Soalnya saya juga ikut dalam project mereka nih sebagai animator. Iya, animator dong. Animator. Nggak semewah yang kalian bayangin sih sebenarnya. Itu sih yang mau saya ucapin terima kasih. Yang kedua, ya banyak terima kasih buat kalian sih yang rela ngabisin kurang lebih 10 sampai 20 menit. Terus kayaknya kita ada sesuatu lagi nih Mas Herwanto, apa nih? Tadi kan kita bicara tentang webtoon nih. Betul. Pernah baca nggak komik webtoon anak lokal? Jujur nih, Nah, 1-2 lah ada. 1-2 ya. Nah, deh gua mau referensi ini. Serius? Serius. Kapan nih? Nanti di episode berikutnya. Nggak dikasih tahu bocoran ini enggak ya? Kasih tahu boleh deh. Boleh. Nih, kebetulan support nih teman juga. Gua buka nih di depan ya. Ini dia. Dia dapat paketan nih dari temen. Nih. Nih Mas, coba dilihat. Ini kalau yang kita mau bahas ini kayaknya jujur saya mendingan enggak deh, saya udah ngerasa minder nih Mas. Saya sebagai komikus old school kayak merasa minder nih ngeliat ini yang bakal kita bahas nih. Kita kan support karya anak bangsa. Kita support karya anak bangsa. Ada di tagline-nya nih kayaknya nih di Coba kita lihat ya isinya. Kita lihat. Ini produksi mereka loh Mas, dari teman-teman di Surabaya. Oke, produksi mereka nih. Ini baru dibuka, benar-benar baru dibuka. Di sini gua udah berapa hari sih di sini. Oke. Di dalamnya nih coba. Oh. Ini mereka udah official loh Mas. Udah official, tolong ditunjukin dong. Brandel. Ditunjukin dong. Coba dibuka Mas. Dibuka. Nah, dibuka. Ini officialnya webtoon. Ada apa lagi nih Mas? Loh. Nih. Karya anak bangsat. Dicoret T-nya. T-nya dicoret, karya anak bangsat. Ada di stikernya, ada apa lagi? Ada kaos. Nah, ini boleh di-giveaway Mas. Nih, ini kaos. Mas, ini para pemirsa kita dapat nggak sih? Kira-kira nih bisa kita kasih nggak? Bisa, yang ini kita kasih untuk mereka. Gimana caranya? Kalau boleh tahu. Caranya, jadi kan channel kita ini kan namanya Kalibrasi Komik. Betul. Nah, kita akan coba menjadi saling ngeset istilahnya. Betul. Berdiskusi, bukan cuma kita berdua. Nah,
Ini dengan yang dia. nonton juga untuk episode kedepannya yang udah nonton episode ini, coba deh kalian coba buka, kalian baca komik Brandal di webtoon. Kayaknya udah sampai episode berapa? Coba dicek. 13. Sampai episode 13. Sampai episode 13. Terus nanti yang bisa kasih Komen kali ya. komen yang menarik tentang komik Brandal, yang menurut kita paling menarik, dibuka aja Mas, dibuka aja ya, kita Nah, buka aja ya. buka aja, Komen buka paling aja. menarik. Komen yang paling menarik tentang komik Brandal yang paling sesuai dengan Kenyinyiran kita kali ya. kepikiran kita kirim kaosnya. Nah, kita kirim. Kita kirim ya. kaosnya ya. Oke. Oke. Jadi untuk episode berikutnya, penonton, teman-teman semua, sobat komik, silahkan dibaca komik Brandal. Nanti kita diskusi bareng. Siap, thank you. Kita ketemu lagi ya di Thank episode you. berikutnya.